Presiden Joko Widodo mendapatkan kritik berupa petisi yang disampaikan akademisi dari Universitas Gadjah Mada, Universitas Islam Indonesia, dan Universitas Indonesia. Bagaimana seharusnya respons dari pemerintah terhadap kritik ini? Kita akan bahas sore ini bersama pengamat politik Jayadi Hanan. Selamat sore Pak Jayadi, bagaimana Anda melihat kritik? Ya, bagaimana Anda melihat kritik terhadap pemerintah yang terjadi saat ini? Ya, itu dilakukan oleh salah satu elemen masyarakat yang penting ya, para guru besar, para akademisi. Memang itu salah satu tugas moral dari para akademisi, apalagi guru besar, untuk mengingatkan kepada penyelenggara negara kalau mereka melihat ada hal-hal yang terlihat mulai menyimpang atau mengarah kepada penyimpangan dari koridor yang seharusnya dalam hal ini adalah koridor demokrasi ya, koridor yang sudah kita sepakati dalam mengelola politik negara kita. Jadi itu sesuatu yang sangat baik menurut saya, dan itu menjadi faktor yang bisa membantu memperkuat semua penyelenggara pemilu, juga semua yang mengawasi pemilu agar tetap tetap bertugas, tetap menjalankan aktivitas masing-masing sesuai dengan yang seharusnya. Jangan takut dengan adanya berita-berita atau isu-isu soal intimidasi dan sebagainya. Dan kalau ada intimidasi ya para akademisi ini menunjukkan bahwa itu harus dilawan, kira-kira gitu. Jadi ini satu upaya moral yang memang harus dihargai. Oke, baik Mas Jayadi, menurut Anda apakah respons berupa kritik dan juga bentuk petisi tadi hal yang wajar dilakukan saat ini? Respon dari mereka, dari masyarakat, dari para besar, dari masyarakat. Iya, memang. Jadi memang kan kalau kita perhatikan, memang ada beberapa gejala yang menunjukkan potensi-potensi penyimpangan, dan bahkan sudah terjadi ya. Penyimpangan yang terjadi antara lain itu yang sudah kita ketahui bersama, adanya problem etik ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan soal syarat pencalonan bagi calon presiden dan wakil presiden ya, sampai ada istilah mahkamah keluarga dan sebagainya. Itu kan satu penyimpangan, meskipun secara hukum sekarang itu sudah menjadi hukum positif, tetapi penyimpangan etik ya, masalah-masalah etika moral yang terkandung di dalamnya harus tetap dikoreksi gitu, harus tetap dikoreksi supaya dia tidak menjadi presiden atau pembenaran bagi presiden berikutnya atau bagi para penyelenggara negara berikutnya. Itu memang harus dikritik. Demikian juga dengan selain itu kritik itu juga mencerminkan upaya untuk menjaga agar potensi-potensi penyimpangan seperti adanya dugaan terjadinya netralitas yang tidak netralnya para aparat negara, karena misalnya menerjemahkan pernyataan Presiden Jokowi seolah-olah memberikan kesempatan kepada aparat negara untuk memihak kepada salah satu calon misalnya. Nah itu kan itu bisa jadi problem kalau tidak diingatkan atau para penyelenggara negara tidak merasa diawasi gitu. Nah jadi memang ini salah satu bentuk pengawasan dari masyarakat, dan saya kira pengawasan dari para akademisi, apalagi para guru besar dari universitas-universitas yang memang ternama di Indonesia dan sangat dihormati, maka itu akan memberikan kekuatan moral yang cukup besar supaya pemilu itu tidak dilaksanakan secara tidak netral dan tetap jalan seperti yang kita harapkan sebelumnya. Baik, Mas Jayadi, jika kita bicara soal waktu begitu, apakah penyampaian pendapat ini mendekati masa pemilihan umum juga tepat begitu? Apakah seharusnya ini bisa dikatakan atau disampaikan beberapa waktu yang lalu? Mengapa sekarang atau saat ini? Ya, saya kira masih ada waktu memang, dan kalau makin mendekati pemilu kan memang dinamika pemilu, potensi untuk tidak netralnya aparatur negara atau para pejabat negara itu kan makin besar menjelang hari H pemilu. Jadi tidak terlambat saya kira pernyataan-pernyataan ini untuk dinyatakan. Bahkan sebetulnya kan kalau kita bicara soal para guru besar, para akademisi, biasanya kan mereka mengambil peran moral itu di ujung memang ya, karena peran-peran awal itu kan memang kalau di tingkat masyarakat para aktivis yang langsung berhubungan dengan aktivitas pemilu ya, misalnya masyarakat sipil yang mengawasi pemilu dan sebagainya, para mahasiswa.
Tapi para guru besar, para akademisi, universitas-universitas biasanya memang akan melihat kalau memang itu tidak bisa lagi dibiarkan, maka mereka akan melakukannya untuk memperkuat pengawasan-pengawasan yang selama ini sudah dilakukan oleh masyarakat secara lebih umum. Oke, jika kita bicara negara kita kan memang negara demokrasi begitu, dan menyampaikan kritik kepada pemerintah merupakan hal yang wajar. Begitu pula tadi statement yang diberikan oleh Pak Jokowi. Tapi kalau kita bicara mengenai bentuk penyampaian begitu ya, ini dalam bentuk petisi. Bagaimana menurut Anda bentuk penyampaian kritik yang baik begitu? Ya, ini salah satu bentuk yang baik. Petisi salah satu cara yang baik dan terbukti kan langsung didengar oleh presiden gitu kan. Jadi yang penting tidak terlalu masalah dia bentuknya apa, yang penting dia masih sesuai dengan koridor demokrasi. Bisa petisi, bisa berbentuk demonstrasi, bisa berbentuk kunjungan atau mendatangi para institusi-institusi negara, ya itu banyak cara yang dilakukan, bisa lewat tulisan, bisa lewat media massa dan sebagainya. Jadi saya kira dengan petisi atau dengan pernyataan sikap itu kan nanti akan diliput secara luas oleh berbagai channel yang lain termasuk oleh media, dan terbukti kan presiden langsung tahu, langsung mendengar. Oke, Mas Heri, terakhir bagaimana Anda melihat respons dari pemerintah termasuk Presiden Jokowi tadi mengenai petisi yang disampaikan dari para akademisi ini? Saya kira respon presiden kurang ya, terlalu normatif. Ya betul, respon presiden mengatakan itu hak demokrasi, tetapi kan ada aspek substantif yang disampaikan oleh para akademisi itu, yaitu kekhawatiran mereka soal netralitas aparatur negara. Menurut saya seharusnya presiden merespon lebih jauh dengan menegaskan satu, bahwa presiden misalnya walaupun anaknya menjadi salah satu kontestan dalam pemilu, presiden menegaskan bahwa dia misalnya walaupun dia punya hak berkampanye tapi tidak akan berkampanye misalnya. Lalu yang kedua dia memastikan sekali lagi bahwa semua aparat negara tidak boleh melakukan pemihakan ya, aparatur sipil negara. Yang ketiga, saya kira kalau pihak-pihak aparat negara yang boleh melakukan kampanye seperti pejabat politik termasuk presiden, itu mungkin bisa ditegaskan oleh presiden, ditegaskan bahwa mereka kalaupun punya hak untuk itu dan melaksanakan kampanye, itu harus sesuai dengan ketentuan, antara lain tidak memanfaatkan lembaga negara, kebijakan negara atau institusi-institusi negara seperti fasilitas negara untuk kegiatan kampanye di luar tugas-tugas kenegaraan atau tugas-tugas yang terkait dengan jabatan masing-masing. Jadi saya kira yang ditunggu oleh para guru besar, para akademisi itu bukan hanya pengakuan bahwa itu boleh, bahwa dalam demokrasi pernyataan itu wajar, tapi juga respon terhadap substansi kritiknya itu. Oke, baik. Kita harapkan ada respon yang lebih baik dari pemerintah menghadapi kritikan dari masyarakat, terutama para akademisi tadi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami sore hari ini, pengamat politik Jayadi Hanan. Selamat sore. Terima kasih, selamat sore.